Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan aku, Alfi, Hasna akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap perkembangan filsafat Islam? Pengaruhnya yaitu Imam Al-Ghazali memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Islam. Beliau dikenal karena upayanya dalam meredam konflik antara filsafat dan teologi dalam Islam. Pemikiran Al-Ghazali membawa harmoni antara akal dan wahyu serta menekankan pentingnya iman dan spiritualitas dalam memahami ajaran Islam. Gitu. Setelah itu, Alfi. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa yang melatar belakangi Imam Al-Ghazali sehingga beliau ini ingin mempelajari filsafat dan mengapa beliau juga dipanggil sebagai bapak tasawuf modern. Imam Ibnu Hazm memiliki perspektif unik terhadap peran qiyas dan istihsan dalam penentuan hukum Islam. Beliau cenderung menolak penggunaan qiyas dan istihsan serta lebih fokus pada teks-teks hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Pandangannya terhadap mazhab-mazhab hukum lainnya seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga kritis namun tetap menghormati keragaman pendekatan hukum dalam dunia Islam pada zamannya. Pemikirannya mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang ada namun dengan pendekatan yang lebih konservatif. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu apa perbedaan utama antara metode pendidikan Imam Al-Ghazali dengan metode pendidikan kontemporer. Jadi di sini perbedaan utama antara metode pendidikan Imam Al-Ghazali dengan metode pendidikan kontemporer itu terletak pada pendekatan spiritualitasnya dan pembentukan karakter. Nah, Imam Al-Ghazali itu lebih menekankan pada pengembangan spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam pendidikan. Dan juga metode pendidikan kontemporer cenderung lebih fokus pada aspek akademis dan keterampilan praktis. Nah, juga Imam Al-Ghazali itu menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pendidikan, sementara metode pendidikan kontemporer seringkali lebih terpusat pada pembelajaran teoritis dan praktikum. Baik. Sekian jawaban pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaan nomor pertama, Ibnu Hazm itu dikenal dengan pendekatan metodologi yang unik di hukum Islam. Beliau cenderung mempertimbangkan hukum berdasarkan teks Al-Quran dan hadis secara harfiah tanpa menggunakan kaidah-kaidah usul fikih yang lainnya. Tidak seperti imam-imam yang lain yang menggunakan usul fikih tradisional, beliau berkontribusi terhadap pemikiran hukum Islam selama masa keemasan Islam di Andalusia sangat signifikan karena memberikan sudut pandang yang berbeda dan menciptakan dinamika baru dalam mengembangkan hukum Islam. Pemikiran beliau juga turut mempengaruhi perkembangan hukum Islam di wilayah Andalusia meskipun pemikiran tersebut pengaruhnya tidak besar di wilayah tersebut. Mungkin cukup itu, kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 2. Terus saya ingin menjawab pertanyaan yang kelompok 2. Imam Ibnu Hazm ini memiliki perspektif unik terhadap peran qiyas dan istihsan dalam penentuan hukum Islam. Beliau cenderung menolak penggunaan qiyas dan istihsan serta lebih fokus pada teks-teks hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Pandangannya terhadap mazhab-mazhab hukum lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hanbali juga kritis namun terhadap menghormati keragaman pendekatan hukum dalam dunia Islam pada zamannya. Pemikirannya mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang ada, namun ada pendekatan yang lebih konservatif.
lebih konservatif. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu Imam Ibnu Hazm memiliki pandangan yang khas mengenai hubungan antara hukum Islam dan filsafat. Beliau cenderung menekankan keutamaan teks-teks hukum dari pemikiran filosofis dan seringkali menolak penggunaan akal dalam penetapan hukum. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran filsafat Yunani dan tradisi intelektual non-Islam lainnya turut memengaruhi pemikiran hukumnya. Meskipun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain yang lebih terbuka terhadap penggunaan akal dalam hukum Islam. Mungkin cukup itu dari kelompok 2. Mungkin jawabannya kalau kurang bisa tambahi, bisa baca lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.